Danas 2026 Josjis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati serta para pemirsa yang saya cintai, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa menuntut ilmu bagi umat Islam itu diharuskan, bahkan hukumnya wajib. Hal ini dikarenakan ilmu merupakan hal pokok yang mendasari manusia. Ilmu merupakan hal pokok yang menjadikan pedoman dan panduan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang dokter tidak akan jadi dokter tanpa ilmu kedokteran. Polisi, pedagang, insinyur, sampai tukang sayur pasti ada ilmunya. Ilmu memegang peranan penting bagi kehidupan manusia, terlebih bagi seorang pemuda yang menjadi tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Ingatlah wahai saudaraku, inna fi yadi syubbani amral ummah wa fi aqdamihim hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah nasib suatu bangsa, dan terletak pada derap kaki merekalah hidupnya suatu bangsa. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk membekali diri dengan ilmu dan ketakwaan. Syekh Mustafa Al-Ghulayani mengatakan, demi Allah, hidup seorang pemuda haruslah dengan ilmu dan takwa. Hadirin dan para pemirsa rahimakumullah, suatu negara tidak akan maju jika penduduknya masih terbelakang dalam ilmu pengetahuan. Negara-negara seperti Amerika, Jerman, Rusia, Jepang, dan lain-lain adalah negara-negara yang penduduknya telah maju dalam ilmu pengetahuan. Berkat kemajuan ilmu pengetahuan mereka, maka maju pula negaranya. Demikian pula bagi umat Islam. Bila mana umat Islam menghendaki kemajuan dalam ilmu pengetahuan, umat Islam dahulu jaya. Karena mereka menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, sehingga lahirlah sarjana-sarjana Islam dalam segala bidang, baik dalam bidang umum maupun agama. Kita kenal Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Maliki yang merupakan pendiri 4 mazhab dalam bidang hukum. Ada pula Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang tauhid. Sedangkan dalam ilmu umum ada Abdul Qasim, ahli ilmu bedah dari Cordova, Ar-Razi, seorang ahli ilmu kedokteran, Al-Hawarizmi, seorang ahli ilmu pasti dan astronomi, Ibnu Hayyan, seorang ahli ilmu kimia, Ibnu Khaldun, seorang ahli ilmu sejarah. Bahkan penemu ilmu matematika Al-Jabar juga ilmuwan dari umat Islam. Hadirin dan para pemirsa rahimakumullah, begitu banyak ilmuwan-ilmuwan yang berasal dari umat Islam dahulu. Namun apa yang terjadi sekarang? Indonesia boleh bangga karena pemuda-pemudinya banyak yang menjuari olimpiade matematika, fisika, kimia, dan lain sebagainya. Tetapi nama-nama yang menjuari olimpiade tersebut sangatlah sedikit dari pemuda-pemudi Islam. Di mana pemuda-pemudi Islam? Sekarang sudah waktunya kita bangkit. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa umat Islam adalah umat yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Dan mari kita kembalikan kejajahan umat Islam sebagai kiblat dari berbagai ilmu pengetahuan. Hadirin rahimakumullah, dari uraian pidato saya, maka dapat disimpulkan bahwa ilmu merupakan hal pokok yang mendasari kemajuan dalam menjalankan kehidupan. Dan suatu negara akan maju jika penduduknya memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam, ihdinas siratal mustaqim, wa akhiran undur ma qala wa la tandur man qala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.